Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab yang ke-5, kalau tidak salah bab yang kelima, pertemuan kedua. Setelah pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan materi apa saja yang akan kita laksanakan pada semester ini. Mulai pertemuan minggu ini dan seterusnya kita sudah masuk ke materi. Dan untuk materi pertama kita akan bahas terkait dengan integrasi nasional, dan untuk materi pengerucutnya untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa siapkan alat tulis, buku cetak, buku pelajaran, dan yang lain-lain. Tandai atau catat sesuatu yang menurut kalian penting. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, baik, sebelum lebih lanjut memahami tentang materi bab 5, ada baiknya kalian amati gambar dan simak gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kalian bagaimana sih usaha untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh, di mana NKRI itu merupakan daerah yang atau negara yang paling kompleks terkait dengan perbedaan agama, suku, ras, budaya. Dan berapa daerah yang sudah kalian kunjungi di Indonesia? 1, 2, 3, atau berapa? Pasti harusnya sudah banyak daerah yang kalian kunjungi. Kalian harus ingat bahwasanya negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau yang juga dibatasi oleh laut dan juga selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari banyak etnis, budaya, dan juga keragaman lain, Indonesia menghadapi berbagai macam kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan untuk persatuan dan juga kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antar agama, antar keyakinan, antar kepercayaan, serta menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu hal yang sudah kalian ketahui bahkan sejak dari sekolah dasar. Ini merupakan alat pemersatu kita yang mempunyai arti walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah cocok untuk Indonesia karena Indonesia memiliki keragaman yang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak. Mulai dari agama, kita punya banyak sekali agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga aliran-aliran kepercayaan yang lainnya. Ras, kita banyak sekali ada ras, kebudayaan juga ada sangat banyak. Makanya dari itu dengan Bhinneka Tunggal Ika, harapannya akan ada toleransi yang akan menjadi perekat untuk pemersatu bangsa di dalam kemajemukan bangsa ini. Letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika pastilah kalian sudah tahu. Ya, ada di pita yang dibawa oleh burung Garuda Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis dengan jelas di pita yang dibawa oleh burung Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan benar-benar alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, ada juga beberapa hal atau beberapa alat-alat pemersatu bangsa. Di antaranya, alat pemersatu yang pertama yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kalian sudah hafal kan? Mulai dari sila pertama sampai sila kelima, baik kata-katanya, maknanya, serta simbol-simbol yang ada di dalamnya. Pastilah karena kalian sudah mempelajari dari bangku sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah bendera pusaka kita, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Republik Indonesia. Siapa yang menjahit bendera ini? Ya, jangan sampai lupa ya. Apakah bendera yang asli masih ada? Disimpan di mana bendera yang asli? Kalian harus tahu itu semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa persatuan.
tanpa adanya bahasa Indonesia, entah apa yang akan terjadi. Ketika kita bicara dengan orang dengan daerah di Sulawesi, mungkin dengan bahasa Jawa, bahasa Sulawesi di sana tidak akan nyambung apabila tidak ada bahasa pemersatu. Kemudian yang keempat ada lambang negara kita, yaitu lambang kita burung Garuda Pancasila. Kemudian yang kelima ada lagu kebangsaan kita yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman, ada Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu perjuangan atau lagu kebangsaan, atau biasa disebut lagu-lagu nasional. Banyak kok lagu nasional, minimal kalian harus hafal lah beberapa sampai akhir. Pasti hafal kan? Ya, besok mungkin ketika sudah masuk akan saya tes satu-satu, karena biasanya sebelum pembelajaran PPKN dimulai, itu akan dinyanyikan salah satu lagu nasional agar semuanya tidak lupa. Ya, itu beberapa alat pemersatu bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman itu memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman juga harus dipahami oleh setiap warga masyarakat. Dan apabila semuanya sudah dipahami, sudah diterapkan, maka akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah kehidupan yang selaras, serasi, dan juga seimbang. Yang kedua adalah pergaulan antar sesama yang lebih akrab. Yang ketiga, perbedaan yang ada tidak akan menjadi sumber masalah. Dan yang keempat, pembangunan berjalan dengan lancar. Mungkin itu hanya sedikit dan masih banyak manfaat-manfaat lain yang belum saya sebutkan. Itu terkait dengan persatuan dan juga kesatuan. Di balik keragaman Indonesia, di balik keanekaragaman di wilayah kita, keragaman suku, etnis, budaya, agama, dan juga keunikan di setiap wilayahnya, di satu sisi itu bisa menjadi sebuah keunggulan, tetapi di sisi lain itu bisa menjadi sebuah hal yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Karena Indonesia dengan keragaman yang seperti demikian itu dapat menjadi suatu negara yang rentan terjadinya perpecahan dan juga terjadinya konflik antar masyarakat. Ya, walaupun dengan semboyan dan juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau misalkan masyarakatnya itu tidak sadar dan tidak toleran, maka hal tersebut itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwasanya kita merupakan sebuah negara yang amat besar, negara yang amat beragam, sehingga perlu adanya toleransi antar sesama manusia, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Sedikit yang penting bisa masuk ke dalam pemikiran kita. Kemudian untuk penugasan yang bab ini, pertemuan pertama, silakan kalian buka halaman 147 tugas mandiri 5.1. Carilah berita di media cetak atau elektronik atau sumber lainnya, di internet juga boleh, tentang peristiwa yang dapat menimbulkan pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada nama peristiwa, penyebab peristiwa, dan pendapat kalian untuk mencegah atau mengatasi peristiwa tersebut. Contohlah peristiwa yang mungkin kalian akan dapatkan, misalkan ada terorisme, gitu sangat memecah belah sekali bangsa Indonesia. Terus ada korupsi, terus mungkin ada konflik kedaerahan, konflik antar umat beragama, dan lain-lain. Nanti kalian secara spesifik carilah nama peristiwa atau nama konflik yang ada di Indonesia dan penyebabnya apa, pendapat untuk mencegah dan juga mengatasi itu bagaimana. Ya, baik, itu saja pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan minggu ini. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan bisa WA ke saya, dan juga apabila ada yang tugasnya itu tidak bisa dikirimkan melalui Google Classroom, bisa dikirimkan melalui WA Japri ke saya apabila tidak memiliki paket data. Karena Cilacap juga sedang menerapkan PSBB untuk 2 minggu ke depan, silakan kalian lebih menjaga kesehatan kalian, gunakan masker apabila keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, dan juga tetap social distancing. Semoga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.